Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G0024188 dengan Aslab Mas Gian. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk dari yang nomor pertama, itu jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, seperti kita lihat di sini ada sirkulus wilisi eh, terbagi menjadi tiga, yaitu arteri cerebri anterior, terus arteri cerebri media, dan juga arteri cerebri posterior. Dan untuk penghubungnya ada arteri communicans anterior, terus ada juga arteri communicans posterior. Nah, ini communicans posterior menghubungkan antara arteri cerebri posterior dengan cerebri media. Oke, untuk yang pertama dari arteri cerebri anterior kanan dan juga kiri itu mensuplai medial lobus frontal dan parietal yang berasal dari arteri karotis interna, ya. Yaitu yang anterior kanan dan juga kiri itu berasal dari arteri karotis interna. Lalu untuk arteri communicans anteriornya yang tadi menghubungkan antara arteri cerebri anterior kanan dan juga kiri, dan letaknya ada di bagian anterior circulus willis dan memiliki fungsi yaitu mengizinkan aliran silang antara hemisfer kanan dan juga kiri. Lalu selanjutnya ada arteri karotis interna kanan dan juga kiri yang ini internal ini dan juga ini itu cabang dari arteri karotis communis, yaitu untuk memberikan ke arteri cerebri anterior dan juga media. Lanjut ke arteri communicans posterior kanan dan juga kiri itu menghubungkan arteri karotis interna dan juga karotis cerebri posterior yang memiliki fungsi yaitu jalur komunikasi antara sistem karotis dan juga vestibulobasillar. Lanjut ke arteri cerebri posterior kanan dan juga kiri itu mensuplai lobus occipital, temporal bawah dan juga batang otak yang berasal dari arteri basilaris dan juga dari arteri vertebralis yang akhirnya menjadi arteri basilaris ini. Nah, fungsinya adalah menyediakan jalur kolateral untuk menjaga perfusi cerebral tetap stabil jika salah satu arteri utama mengalami sumbatan atau gangguan aliran darah. Ya, intinya saling membackup apabila ada sumbatan gitu ya. Lanjut, nomor kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Ya, ini ya, ini untuk yang corticospinalis dan ini untuk spinothalamicus. Oke, untuk dari fungsinya sendiri, dari corticospinalis itu untuk mengontrol, intinya gerakan motorik gitu ya. Dan untuk yang spinothalamicus itu untuk sensasi, jadi untuk sensorik. Lanjut, titik awal dan juga titik akhir. Corticospinalis itu dimulai dari korteks motorik primer, di sini korteks motorik, hingga ke neuron motorik bawah di medulla spinalis. Nah, lihat sini. Lalu untuk yang spinothalamicus itu dari reseptor sensorik perifer, dari misal kulit itu, lalu eh, menuju ke talamus. Untuk lokasi penyilangannya sendiri dari corticospinalis itu dari ada di medulla oblongata yang akhirnya akan menjadi tractus corticospinalis lateralis. Dan untuk yang spinothalamicus, dia lokasi penyilangannya ada di
setelah masuk ke medula spinalis, yang biasanya itu dalam 1 hingga 2 segmen spinal, lalu menyilang ke sisi kontralateral lewat komissura alba anterior. Untuk letak relatif di medula spinalis dari traktus corticospinalis itu di kolumna lateral, yaitu bagian lateral dari medula spinalis atau traktus corticospinalis lateralis. Dan yang spinothalamicus itu letak relatif di medula spinalisnya di kolumna anterior dan juga lateral, yang tergolong dalam sistem anterolateral, yaitu di traktus spinothalamicus lateralis dan anterior. Lanjut nomor ketiga, yaitu sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan menyebutkan minimal 2 struktur penting. Oke, untuk dari truncus cerebri sendiri itu ada tiga, tiga, tiga apa namanya? Tiga, tiga bagian ya. Itu ada mesencephalon, ada pons, dan juga medula oblongata. Ini untuk mesencephalon, untuk struktur-struktur pentingnya. Ada pedunculus cerebri yang berisi atas pros cerebri dan juga tegmentum mesencephali, dan juga ada substansia nigra di sini yang tahu-tahu ini. Lanjut ke pons. Pons itu di bawahnya mesencephalon, yang ini berbentuk seperti Patrick ya. Itu eh, terdapat struktur penting seperti sulcus basilaris pontis dan juga sulcus bulbopontinus. Untuk sulcus bulbopontinus yang ini dan sulcus basilaris pontis ini. Lanjut, yang ketiga ada medula oblongata. Medula oblongata, ya bawahnya pons lagi, itu terdapat struktur namanya piramis dan juga oliva. Untuk yang piramis itu adalah penonjolan karena desakan dari traktus piramis, dan untuk yang oliva sendiri itu penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misalnya nervus 3, 4, dan juga 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Untuk nervus 3, yaitu nervus oculomotor, itu berlokasi di mesencephalon, atau lebih tepatnya di kolikuli superior, yang menginervasi empat otot mata, yaitu levator palpebrae, ada otot pupil, dan lain-lain. Dan apabila terjadi lesi lower motornya, maka mata akan down and out. Eh, dan juga bisa juga terjadi ptosis dan juga midriasis. Lalu apabila terdapat lesi pada upper motor neuronnya, maka bisa bisa juga terjadi ptosis kontralateral. Lanjut ke nervus keempat, itu nukleus nervus. Untuk nukleusnya itu nukleus nervus trochlearis, itu yang berlokasi di mesencephalon, lebih tepatnya di kolikuli inferior. Itu menginervasi otot oblikus superior, dan apabila terjadi lesi lower motor neuronnya, maka terjadi diplopia saat melihat ke bawah atau juga saat memiringkan kepala. Lalu apabila terjadi lesi di upper motor neuronnya, maka terjadi gejala kontralateral. Lanjut ke saraf nomor 6, yaitu memiliki nukleus nervus abducentis, berlokasi di pons dan menginervasi otot rectus lateralis. Apabila terjadi lesi lower motor neuronnya, maka mata tidak bisa abduksi, atau bisa juga terjadi diplopia horizontal. Dan apabila terjadi lesi upper motor neuronnya, maka bisa
terjadi defisit arah pandangan. Lanjut ke nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Untuk dari soal ada area 4, area 1, 2, 3, area 44, dan juga 45, area 22. Mulai dari area 44 terlebih dahulu, area 4 terlebih dahulu, yaitu letaknya ada di gyrus presentralis di sini, yang fungsinya adalah untuk motorik primer. Lanjut ke area 312, itu terletak di sini, lebih tepatnya di gyrus postcentralis yang berfungsi untuk sensorik primer. Lanjut ke area 44 dan juga 45, ada di sini, terdapat di gyrus frontalis inferior, ini frontalis dan ini inferior, atau bisa juga disebut dengan area Broca, yang fungsinya adalah untuk bicara motorik. Lanjut ke area 22. 22 ada di sini, di gyrus temporalis superior, ini temporalis dan ini superior, yang fungsinya adalah untuk area auditori sekunder. Selanjutnya, nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motoriknya. Oke, jadi untuk dari oklusi arteri cerebri media menyebabkan kelumpuhan terutama pada wajah dan lengan itu karena area korteks motorik yang mengatur bagian tubuh tersebut itu berada di lateral hemisfer otak. Jadi di lateral hemisfer otak itu merupakan daerah yang disuplai utamanya oleh arteri cerebri media. Nah, sedangkan tungkai itu disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi apabila terjadi lesi pada arteri cerebri media, maka cerebri media kan tadi menyuplai dari korteks otak ya, yang berada di lateral hemisfer otak nih, yang berfungsi untuk motorik pada bagian wajah dan juga lengan. Maka dari itu, apabila terjadi lesi, akan menyebabkan kelumpuhan terutama pada wajah dan juga lengan. Lanjut, dari yang nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Nah, apabila terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, maka apa yang terjadi? Nah, seperti kita tahu ya, sirkulus Willisi itu eh, fungsinya tadi ya, saling membackup apabila terjadi oklusi pada salah satu bagian. Nah, yang terjadi adalah pertama, melalui arteri komunikans anterior. Nah, jadi yang berperan eh, pertama kali itu adalah arteri komunikans anterior. Jadi darah dari arteri karotis internal kanan dapat mengalir ke sisi kiri melalui arteri cerebri anterior kanan. Lalu akan menuju ke arteri komunikans anterior dan akhirnya memvaskularisasi ke arteri cerebri anterior kiri. Nah, aliran ini akan membantu mempertahankan perfusi di wilayah frontal dan medial otak kiri. Lalu lanjut ke kompensasi selanjutnya, yaitu bisa melewati arteri komunikans posterior. Nah, darah dari arteri vertebralis kanan dan juga kiri nanti kan akan menggabung menjadi arteri basilaris yang kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior kanan dan juga kiri.
Nah, dilanjutkan oleh arteri komunikans posterior kiri dapat mengalirkan darah dari arteri cerebri posterior kiri ke arteri karotis interna kiri yang bagian distal setelah titik oklusi. Dan selanjutnya ke arteri cerebri media kiri. Nah, jalur ini dapat membantu mempertahankan perfusi ke wilayah lateral otak kiri, sehingga pada bagian oklusi tadi dapat terbackup oleh eh, sirkulus Willisi ini. Oke, baik sekian. Itu yang bisa saya sampaikan pada laporan anatomi 2.3 kali ini. Terima kasih Aslab yang sudah memberikan bimbingan selama ini. Eh, Terima kasih Mas Gian. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang.